Di samping Margaret, ia kemudian memantikan senjata tersebut hingga satu peluru yang ia tancapkan di dagu hingga ke otak. Kondisi Margaret dan anak-anaknya hanya diam di atas tempat tidur dan terlihat tanpa adanya perlawanan ketika kepala mereka oleh Ong. Dewi dan Sarah, seorang asisten rumah tangga di keluarga Ong, melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka akan membangunkan kedua anak Ong. Saat mereka naik ke lantai 2 dan menuju kamar sang anak pertama, Dewi dan Sarah dikejutkan dengan adanya cairan merah yang ada di kepala anak Ong yang pertama. Dewi dan Sarah langsung meminta pertolongan. Warga yang mendengarnya langsung berlarian ke arah sumber suara. Salah satu warga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Saat polisi sudah berdatangan, mereka langsung mengadakan olah TKP dan polisi juga menemukan korban lain, yaitu sang anak perempuan dari Ong. Bahkan ketika mereka menggeledah kamar utama, di sana mereka dikejutkan dengan Ong dan istrinya yang sudah diselimuti cairan merah. Bukan hanya itu, polisi juga menemukan 2 anjing hewan peliharaan mereka yang sudah tidak bernyawa di bak mandi. Pihak kepolisian langsung mengevakuasi mereka semua ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Dari olah TKP, polisi mendapatkan 2 lembar surat dan 6 peluru bekas pakai. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Franciscus Savarius Ong, 45 tahun, merupakan seorang pengusaha yang menikah dengan Margaret Yetin Liana, 43 tahun. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Rafael Franciscus, 18 tahun, dan anak kedua bernama Kathleen Franciscus, 11 tahun. Keseharian Margaret hanya ibu rumah tangga dan memiliki 2 pembantu. Mereka tinggal di kawasan perumahan Villa Kebon Sirih Blok A 18, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya rumah tangga mereka sangat harmonis, sampai akhirnya Ong diduga memiliki wanita lain sehingga membuat Margaret hendak menggugat cerai. Sarah mengatakan bahwa Margaret sering membuka HP Ong dan pernah melihat adanya wanita lain, sehingga membuat Ong dan Margaret sering beradu mulut. Setiap hari ada keributan yang didengar oleh Sarah dan Dewi. Sarah juga mengatakan pertengkaran juga terjadi dikarenakan perebutan hak asuh anak. Ong enggan melepaskan hak asuh anak kepada Margaret. Malam itu sekitar jam 8, Dewi membuatkan kopi untuk Ong. Sembari menyeruput kopi, Ong juga menyempatkan diri untuk bermain piano di dalam rumah. Dewi yang melihat kejadian itu merasa sangat aneh, karena ketika Ong sudah bermain piano, berarti ada masalah yang memang terasa berat bagi Ong. Usai bermain piano, Ong tiba-tiba mengumpulkan seluruh karyawannya yang bekerja di perusahaannya malam itu juga. Dewi mengaku tak tahu tujuan dan pembahasan Ong mengumpulkan semua karyawannya. Pertemuan Ong dengan seluruh karyawannya selesai tengah malam, dan ia sempat membuat mie instan di dapur. Ong kembali lagi ke kantornya dan memakan mie instan yang berada di samping rumah. Gelagat aneh lainnya ditunjukkan ketika Ong memberi uang kepada Dewi dan Sarah. Tetangga-tetangga juga ada yang diberikan uang, bahkan emas oleh Ong. Tak hanya emas dan uang, Ong juga sempat memberikan burung peliharaannya kepada teman-teman terdekat. Ong juga sempat memberikan Effendi, kakak iparnya, seekor anjing kesayangannya, yang konon katanya sering memicu percecokan rumah tangganya. Kepergian keluarga Ong secara tak wajar membuat para kerabat serta tetangga hingga keluarganya sendiri seakan tak percaya. Firmansyah, tetangga dari Ong, juga tak menyangka jika pria yang ia kenal ramah dan pandai bergaul telah pergi. Padahal malam harinya, sekitar setengah 10 malam pada Selasa 23 Oktober 2018, Firman masih sempat bertegur sapa dengan Ong. Firman sendiri tidak mendengar ada suara tembakan atau keributan. Pagi harinya, Firman baru tahu bahwa pembantunya teriak meminta tolong melihat anak Ong ditemukan tidak bernyawa di kamar. Bukan hanya Firman saja yang tak mendengar adanya suara tembakan, bahkan Sarah dan Dewi yang satu rumah saja tidak mendengar. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menduga kuat bahwa yang terjadi di dalam keluarga Ong suatu tindakan penghilangan nyawa dengan sengaja yang dilakukan oleh Ong. Dugaan itu berdasarkan pesan tulisan tangan di komputer meja kerja Ong. Hingga pesan terakhir di grup WhatsApp Ong, ada 2 lembar kertas yang berisi seperti nada perpisahan disampaikan oleh Ong. Tak hanya pesan nada perpisahan, senjata api jenis revolver juga ditemukan di genggaman tangan Ong saat ia berada di dalam kamar.
Berdasarkan surat wasiat tulisan tangan yang ditemukan di meja kerja Ong, ternyata cocok dengan tulisan di buku agenda milik perusahaan tersebut. Isi suratnya yaitu, "Aku sudah sangat lelah, maafkan aku sangat sayang dengan anak dan istriku. Choki dan Snowy, aku tidak sanggup meninggalkan mereka di dunia ini." Polisi juga menemukan adanya hutang yang melilit Ong. Polisi mendapatkan kertas yang bertuliskan utang bisnis senilai 8,9 miliar. Polisi menemukan rekaman suara yang ditemukan di laptop Ong. Dalam rekaman itu, Ong menyampaikan permintaan maaf dan tidak rela meninggalkan anak istrinya. Dari hasil laboratorium forensik dicocokkan dengan olah TKP di kediaman Ong, hasil olah TKP itu pun terungkap jika Ong sudah mempersiapkan seluruhnya dengan matang, mulai dari mematikan CCTV yang ada di setiap sudut rumah, hingga membagikan uang dan perhiasan kepada pembantu serta tetangga. Setelah itu, para penyidik menduga kuat bahwa Ong mengeksekusi pertama kali pada Margaret yang sedang tertidur di kamarnya. Lalu Ong keluar kamar dan sempat duduk di luar dengan menghisap sebatang rokok dan menyeruput sisa kopi yang tadi dibuatkan oleh Dewi. Setelah mematikan rokoknya, Ong masuk ke kamar anak mereka, yakni Rafael dan Kathleen di kamar lantai 2. Setelah anak dan istrinya tiada, barulah Ong turun ke bawah. Kemudian Ong memberikan hadiah peluru kepada kedua anjingnya, karena Ong tak tega meninggalkan mereka. Setelah anjingnya tak bernyawa di dalam bak kamar mandi, Ong masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Di samping Margaret, ia kemudian memantikan senjata tersebut hingga satu peluru yang ia tancapkan di dagu hingga ke otak. Kondisi Margaret dan anak-anaknya hanya diam di atas tempat tidur dan terlihat tanpa adanya perlawanan ketika kepala mereka oleh Ong. Banyak jalan menuju Roma, tetapi Ong memilih jalan tragis yang mengejutkan tetangga dan pihak keluarganya. Dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus seorang pengusaha yang tega menghabisi nyawa istri dan anak-anaknya. Bahkan setelah menghabisi semua anggota keluarganya, Ong juga ikut menghilangkan nyawanya sendiri. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita harus lebih sabar dan berpikir jauh sebelum bertindak. Cobaan dan masalah seberat apapun pasti ada solusi yang baik. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.